Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan aku Nur Alia Darwis dengan NIM 220902502013 dari Prodi Pendidikan Akuntansi. Di sini aku akan membagi tutorial menyelesaikan transaksi akuntansi ini menggunakan aplikasi akuntansiku. Sebelum itu, hal yang pertama yang harus kalian lakukan ialah mengunduh aplikasi akuntansiku. Bisa lewat Windows, bisa juga lewat handphone. Nah, kali ini aku akan membagi tutorial bagaimana menggunakan aplikasi akuntansiku menggunakan handphone. Oke, baik, langsung saja kita masuk pada aplikasi akuntansiku. Nah, ini merupakan tampilan awal dari aplikasi akuntansiku, di mana saya telah memasukkan nama perusahaan, yaitu Usaha Brownies Ibu Nafifa. Langsung saja kita tambahkan transaksinya. Untuk transaksi yang pertama yaitu pada tanggal 1 Mei 2025. Berarti kita masukkan tanggal 1 Mei 2025. Untuk waktunya kita sesuaikan saja. Kemudian jenis transaksinya yaitu general. Transaksi 1 Mei itu Ibu Dewi menginvestasikan uangnya sebesar 5 juta rupiah sebagai modal awal usaha Brownies Ibu Nafifa. Berarti untuk akunnya yaitu kas pada modal tambahan sebesar 5 juta rupiah. Kemudian untuk catatannya yaitu kita kasih masuk investasi awal pemilik. Setelah itu kita simpan. Lanjut. Kemudian tambah transaksi lagi. Pada transaksi yang kedua yaitu tetap masih pada tanggal 1 Mei 2025. 1 Mei 2025. Dan transaksi membayar sewa tempat usaha per bulan sebesar Rp480.000. Berarti nama akunnya yaitu beban sewa pada kas sebesar Rp480.000. Untuk catatannya kita tulis pembayaran sewa tempat usaha. Selanjutnya untuk transaksi pada tanggal 2 Mei. Di 2 Mei yaitu membeli peralatan 2 buah panci besar sebesar 60.000, mixer sebesar 184.000 dan timbangan sebesar 41.000. Jadi nama akunnya yaitu aset tetap mesin dan peralatan pada kas sebesar 285.000. Nah, 285.000 ini didapat dari 2 buah panci sebesar 60.000 ditambah mixer sebesar 184.000 dan ditambah timbangan sebesar 41.000, hasilnya 285.000. Untuk catatannya kita tulis pembelian panci, mixer dan juga timbangan. Nah, selanjutnya kita masuk pada untuk transaksi pada tanggal 3 Mei 2025. 3 Mei membeli bahan baku yaitu tepung terigu sebesar 225.000, telur sebesar 60.000, susu sebesar 150.000, mentega sebesar 52.000 serta bahan lain-lainnya sebesar 250.000. Berarti untuk jurnalnya di sini kita tulis biaya bahan baku. Namun karena tidak ada biaya bahan baku di sini, kita ambil saja biaya produksi. Pada kas sebesar 737.000. Untuk catatannya kita tulis pembelian bahan baku. Selanjutnya pada transaksi tanggal 9 Mei, tulis 9 Mei menjual 150 kotak brownie secara tunai sejak tanggal 3 sampai 9 Mei. Untuk nama akunnya berarti kas pada pendapatan sebesar 3.750.000.
catatannya penjualan 150 kotak brownies seharga 25.000 per kotaknya. Jadi kita kalikan ini 150 dikali 25.000, hasilnya 3.750.000. Kemudian transaksi selanjutnya yaitu pada tanggal 11 Mei dengan transaksi membeli peralatan dari toko asing berupa 10 loyang sebesar 120, etalase sebesar 1.600.000 dan peralatan lainnya sebesar 881.000, lalu yang dibayar hanya 1.500.000 dan sisanya adalah hutang. Berarti untuk nama akunnya yaitu aset tetap mesin, pada kas, pada hutang usaha. Kemudian kasnya sebesar 1.500.000. Kemudian hutang usahanya sebesar 1.101.000. Catatannya ialah pembelian loyang, etalase, dan peralatan lainnya. Kemudian transaksi selanjutnya pada tanggal 16 Mei dengan transaksi menjual 130 kotak brownies secara tunai kepada reseller Mang Asep. Berarti nama akunnya itu ialah kas, pada pendapatan sebesar 3.250.000. Dengan catatan penjualan 130 kotak brownies Nah, ini kita kalikan 130 kotak brownies dikali 25.000, hasilnya itu 3.250.000. Kemudian transaksi pada tanggal 17 yaitu membayar hutang ke toko asing tanggal 11 Juli sebesar 1.101.000 dengan nama akunnya yaitu hutang usaha pada kas sebesar 1.101.000 dengan catatan pembayaran utang ke toko asing. Kemudian transaksi pada tanggal 19 Mei. Untuk transaksinya yaitu membeli bahan baku yaitu tepung terigu sebesar 225.000, telur sebesar 60.000, susu sebesar 150.000 dan mentega sebesar 52.000 serta bahan-bahan lainnya sebesar 250.000. Berarti nama akunnya di sini karena tidak ada nama akun biaya bahan baku, kita gunakan nama akun biaya produksi pada kas sebesar 737.000 dengan catatan pembelian bahan baku. Kemudian transaksi pada tanggal 25 Mei 2025. Dengan transaksinya itu menjual 200 kotak brownies secara tunai kepada reseller Haji Ade Husni. Berarti nama akunnya yaitu kas pada pendapatan sebesar 5 juta. Catatannya penjualan 200 kotak brownies
kita kalikan 25.000 ini dikali 200 kotak brownies, itu hasilnya 5 juta. Kemudian untuk transaksi pada tanggal 27. Untuk transaksinya yaitu membayar gaji karyawan sebesar 400.000. Berarti nama akunnya ialah gaji pada kas sebesar 400.000. Catatannya pembayaran gaji karyawan. Kemudian untuk transaksi pada tanggal 28 Mei. Dengan transaksi yaitu membayar listrik sebesar 75.000 dan air sebesar 47.000. Berarti nama akunnya ialah biaya listrik dan air. Namun karena tidak ada nama akun tersebut, kita gunakan saja nama akun biaya umum dan administrasi pada kas sebesar 122.000. 122.000 ini didapat dari listrik sebesar 75.000 ditambah air sebesar 47.000 dengan catatan pembayaran listrik dan air. Kemudian transaksi pada tanggal 29 Mei. Itu membayar biaya telepon sebesar 60.000. Berarti kasnya ialah, nama akunnya ialah biaya umum dan administrasi pada kas sebesar 60.000. Catatannya itu pembayaran biaya telepon. Kemudian transaksi pada tanggal 30 Mei. Nama akunnya itu membayar biaya lain-lain sebesar 400.000. Berarti biaya lain-lain pada kas sebesar 400.000 rupiah. Catatannya pembayaran biaya lain-lain. Nah, setelah selesai kita memasukkan semua transaksi yang ada. Untuk mengeceknya, kita klik ini jurnal umumnya, dan ini dia jurnal umum yang telah jadi, buku besar, laba rugi, perubahan modal, dan juga neracanya. Nah, di sini kita juga bisa mendownload dalam bentuk PDF, teman-teman. Kita klik yang bentuk PDF. Kemudian kita klik unduh, dan ini dia hasilnya. Terima kasih. Nah, mungkin ini saja tutorial yang sempat saya berikan. Terima kasih.